Saudara, di Alkitab dari dulu sebenarnya itu urutannya yang pertama adalah Kristus, yang kedua siapa? Suami sebagai kepala keluarga. Kristus, lalu ada suami, lalu setelah itu baru istri dan anak. Jadi sebenarnya yang harus berperan dalam membawa iman seluruh keluarga itu siapa? Amin. Ya, yang harus membawa iman yang teguh dalam keluarga itu harusnya ya itu teorinya di dalam Alkitab. Tapi pada prakteknya saya mau tanya, ya, yang banyak membawa anak-anak kepada Tuhan itu paling banyak suami atau istri? Bilang sama suamimu, bertobat. Ya, kalau kita kembali ke Alkitab harusnya suami. Ya, tetapi ya suami itu kadang kalau diajak doa, ya kamu aja lah sama anak-anak. Aku cari uang. Ya, tapi hari ini kita dikasih tema firman Tuhan dari gereja, ya, iman yang teguh saudara, ya, dari seorang kepala keluarga. Kenapa kepala keluarga itu harus memiliki iman yang teguh? Karena tidak mudah. Tanpa iman, hidup ini berat. Dan hari ini kita disuruh belajar dari seorang bapak di dalam Alkitab, seorang tokoh yang dia itu dijuluki sebagai bapak orang beriman. Yaitu siapa? Abraham Konrad Supit. Itu bapak gembala kita ya. Di Alkitab Abraham sebagai seorang yang dikatakan beriman. Ya, kenapa dia dikatakan beriman? Hari ini saya diberikan tema dari gereja saudara dan saya harus patuh. Ayatnya terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Kita baca bersama Ibrani 11 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya, kenapa Abraham itu dikatakan bapak orang beriman? Pertama, dia lagi enak-enak di rumah sanak keluarganya. Semuanya ada, ya, kekayaan ada, tidur nyenyak, punya harta yang berlimpah. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan keluargamu, pergilah dengan istrimu ke satu negeri yang akan aku tunjukkan, ke satu negeri di sana dikatakan ya yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Dan di sana di Alkitab berkata lalu Abraham itu taat dan dia berangkat, ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ada saudara orang pergi, ditanya mau kemana? Enggak tahu. Kira-kira ada enggak? Ya, Bapak kalau disuruh pergi Pak ke satu tempat, Tuhan bilang pergi ke satu tempat, di situ kau akan sukses. Bapak tanya di mana? Rahasia deh. Kira-kira Bapak berangkat enggak? Namanya orang berangkat itu pasti pergi ke satu tempat yang sudah tahu tujuannya. Tadi pagi saya pelayanan di Bogor jam 7 saudara. Sama suami, kita sudah sering pelayanan di Viva Bogor itu. Tapi di tengah tol suami saya bilang, cari tempat aman berhenti dulu. Aku mau lihat Google Map-nya daripada salah keluar tol. Nanti kalau salah jalan malah berputar-putar, lama nyampenya tersesat. Daripada begitu lebih baik kita berhenti cari tempat aman, lihat di Google Map. Ya, tinggal cari tuh toko roti, Tan Oek, nah itu. Lalu dia bilang saudara, 500 meter, ambil jalan keluar ke kiri. Kita ikuti, oh tetap di kiri. Di depan ada jalan bercabang, serong ke kanan, lalu belok kanan. Kita ikuti. Selama ada sinyal dan handphone tidak mati, aman perjalanan kita, amin. Ya. Lalu saudara sampai di sana, bahkan kadang dia kasih tahu, di depan ada polisi. Nah, cepat bersembunyi. Enggak ada kata bersembunyi saudara ya, tapi kata polisi ada. Di depan ada polisi, hati-hati. Ya, jadi kalau yang enggak bawa SIM cepat bersembunyi, ngumpet di bawah pohon.
daripada ketangkap. Ya tapi selengkap itu loh. Ya, dan dengan zaman teknologi sekarang yang orang hidup di zaman teknologi yang serba mudah dan instan, rasanya untuk kita percaya sama Tuhan susah atau susah? Pergi ke satu tempat yang saudara nggak tahu, tapi saudara taat berangkat. Ya, Abraham itu luar biasa loh. Tuhan nggak ngomong gini, Abraham, kamu pergi ya, tinggalkan keluargamu nih, tak kasih sertifikat tanah. Ini ukurannya 30.000 kali 60.000. Ini sudah atas namamu, sudah sah di PN. Kalau ketika pergi sudah disurvei semuanya, bawa sertifikat ini, ya alamatnya jelas. Nah, itu gampang, kita semua juga berangkat. Iya apa iya? Cepet ya iyanya ya. Kalau mau dikasih tanah. Ini enggak dikasih tahu. Ke negeri yang akan aku berikan kepadamu di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Tuhan bilang akan kutunjukkan, sudah ditunjukkan belum? Belum. Ya, tapi dengan jelas tadi Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abram taat. Saudara, tidak semua orang beragama Kristen itu disebut orang beriman. Ya, yang beragama Kristen tidak semua beriman. Ada yang hanya berhenti sampai di beragama. Tapi orang yang beriman itu ceritanya beda. Dia nggak hanya sekedar beragama, tapi dia ngikuti tuntunan Tuhan dan melakukan taat seperti yang Tuhan mau. Itu orang beriman. Makanya ada yang bilang gini, Bu doain ya, itu loh si A anaknya mau nikah, mau pindah agama Bu, doain. Saya bilang doain apa? Orang dia juga memang namanya belum tercatat di sorga kok. Ya enggak? Lo bener, orang yang mau pindah agama karena jodoh, itu sudah pasti bukan orang beriman, itu orang beragama. Orang beragama namanya tercatat di sorga, kagak. Amin. Jangan bangga saudara jadi Kristen, jangan. Ya bisa-bisa namamu belum ada di sorga. Saya bilang ngapain didoakan, itu berarti dia belum beriman. Kalau orang beriman mau jodoh seganteng apa, sekaya apa, suruh ninggalin Yesus, pret. Ya apa ya? Enggak mungkin ya. Rasul Paulus bilang, tidak mungkin aku bisa dipisahkan dari kasih Kristus, entah karena kelaparan, aniaya, ketelanjangan, kematian sekalipun. Tidak bisa membuat aku dipisahkan dari Yesus. Itu orang beriman. Jadi saya bilang gak usah didoakan Bu. Itu orang berarti namanya belum tercatat di sorga. Ya kalau sudah tercatat, dia nggak mungkin sembarangan nikah begitu sama orang yang nggak percaya Yesus. Saya mau kasih pemahaman saudara, tidak semua orang Kristen itu beriman. Ada yang hanya beragama Kristen. Apa yang membuktikan Anda beriman atau tidak? Ujian, ketaatan. Makanya dikatakan karena iman Abraham itu taat. T-A-A-T, tidak ada alasan titik. Bilang kanan kirimu, taat. Tidak ada alasan titik. Ya, itu arti taat. Enggak ada alasan. Percaya enggak percaya? Percaya sama Tuhan. Ya, itu lagu tadi bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, aku tetap Yesus. Wong Jawa bilang, gandol Gusti. Bergantung sama Tuhan. Mau keadaannya enak, mau tidak, pokoknya aku bergantung sama Tuhan. Ya, karena iman. Nah, apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini, iman itu adalah dasar. Saudara harus hafal loh. Ya, coba jangan ditayangkan dulu ayatnya. Saya mau lihat berapa banyak yang hafal nih iman. Ini pelajaran agama Kristen yang sangat simpel. Hafal dulu itu iman atau tidak, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum. Sekarang baru ditayangkan, yang belum hafal baca. Ya, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kenapa iman itu menjadi sesuatu yang begitu penting? Dalam iman ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama ada harapan, yang kedua ada bukti. Saya mau tanya, harapan itu sudah terlihat atau belum? Tapi dalam iman saudara harus percaya
bahwa itu sudah terbukti. Sulit apa sulit? Ya, aku percaya aku sembuh, besok masih sakit kepala. Dalam nama Yesus aku sembuh. Setan bilang sakit kepala tuh dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Alkitab bilang kalau kau percaya itu terjadi. Saya kemarin bersaksi saudara, yang saya tulis di Instagram kemarin, ketelan duri ikan. Besarnya itu panjangnya hampir sepanjang jari saya ini. Ya, senang makan ikan. Orang bilang hati-hati bu kalau makan ikan. Masa duri segede ini ibu gak terasa. Waktu saya makan ikan saya hati-hati. Karena saya tahu saya lagi makan berhadapan dengan duri. Selesai makan ikan, ini kan duri saya taruh di piring. Suami saya bilang, mihunnya enak loh. Saya ambil mihun, saya taruh di piring. Waktu saya makan keikut duri. Sudah gak berhati-hati karena saya lagi tidak makan ikan. Lagi makan mihun, gak usah kunyah, telan aja toh. Ketelan sak duri-durinya. Lagi makan berasa ada yang ketusuk. Aduh kayaknya duri ikan nih. Seperti biasa kalau ketelan duri begitu, ambil air minum. Yang banyak minum. Kalau ada nasi sekepal ditelan. Karena nggak ada nasi sekepal, saya ada timun itu loh acar. Gede-gede potongannya segini. Saya ambil 4, saya makan, saya telan sama 1 botol air. Saya telan klek, biasanya hilang. Saya telan, aduh kok rasanya ketanam di sini. Oh Tuhan, ini pasti bukan duri main-main. Saya bernapas, tarik napas gini udah sakit ketusuk. Saya bahkan bernapas aja nggak berani. Saya langsung berdiri, saya tinggalin meja makan. Suami saya juga saya nggak kasih tahu. Saya langsung ke toilet saudara. Saya berasa di mulut saya kayaknya banyak ludah karena saya tahan napas. Saya coba pelan-pelan buang ludah ke toilet, darah semua. Aduh Tuhan Yesus ini apa nih? Saya sudah bayangkan ada orang pernah bersaksi di mesbah doa. Saya ketelan tulang, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Aduh Tuhan kalau dioperasi, aduh besok saya pelayanan di Cimahi, nanti malam syuting mesbah doa, bagaimana nih semua batal nih. Tuhan saya nggak mau dioperasi, Tuhan tolong Tuhan. Tapi ini keadaan setan bilang gini, kau sudah minum 2 botol air, kau telan itu timun 4. Jadi itu sudah semakin dalam bodoh. Itu setan, dia berusaha membuat kita ragu. Tapi saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan bagi engkau tidak ada perkara yang mustahil. Tolong saya Tuhan, tolong. Saya tahu ini durinya gede. Tapi Tuhan dalam nama Yesus saya mau batuk Tuhan. Saya batuk tolong keluarkan durinya. Saya batuk sekeras mungkin sekali. Oh keluar duri sepanjang ini saudara. Dan itu duri. Ya saudara tahu bukan duri lunak. Kalau tulang ikan lunak itu kan diginiin bisa bengkok. Itu duri kayak jarum suntik. Di ujungnya tajam, dia membesar begini. Saya cuma bisa menangis saudara. Baru saya keluar saya bilang sama suami saya mujizat saya apa? Mujizat ini loh. Tadi ini udah di leher saya sini. Siapa yang bisa melakukan itu saudara kalau bukan Tuhan? Ya. Tapi iman itu sanggup melakukan hal-hal yang besar. Bayangkan itu kalau nggak keluar. Saya harus ke rumah sakit tuh dioperasi, saudara nyangkut di leher. Saya tahu sudah melukai leher saya, pasti sudah tertanam. Kenapa? Karena sudah ludah saya darah semua. Tapi bagi Tuhan tuh, aduh ya hal-hal yang begitu tuh, ya makanya kita perlu berjalan dengan iman saudara. Dikatakan karena iman Abraham itu percaya, dia tidak ragu pada janji Tuhan, dia melangkah karena iman, dia bilang oke Tuhan. Jadi dalam iman itu ada harapan, ada bukti. Apa yang saudara harapkan hari ini? Rumah tanggaku jadi baik, pekerjaanku baik, keuanganku baik, itu semua harapan. Ya. Tapi ketika iblis memperlihatkan kepadamu keadaan, apakah engkau percaya? Atau kita akan, iya ya, kayaknya enggak mungkin deh. Abraham pernah 1 kali gagal waktu Tuhan beri janji dia akan punya anak. Istrinya bilang gini, Pak, kamu tahu, ayat itu bilang gini, kamu tahu bahwa Tuhan tidak memberiku melahirkan anak. Kamu tahu. Kenapa istrinya bilang kamu tahu? Karena istrinya sudah menopause, mati haid, sudah tua. Jadi dia bilang kamu tahu. Mungkin kalau dalam bahasa yang lain tidak tercatat di Alkitab, jangan pura-pura tidak tahu. Saya ini sudah menopause, tidak mungkin bisa melahirkan anak. Itu keadaan. Ya, dan akhirnya istrinya bilang, kayaknya bukan dari aku. Ini setan kalau ngomong, makanya ibu-ibu jangan jadi setan buat suami, amin. Ya, kayaknya kamu bakal punya anak tapi bukan dari aku, tapi dari pembantuku Hagar. Ya,
pembantunya Sarah ini Hagar orang Mesir. Orang Mesir itu cantik-cantik, yang paling jelek di Mesir paling cantik di sini. Iya Pak ya? Iya saudara, paling jelek di sana tuh paling cantik sini. Orang Mesir hidungnya mancung-mancung, tinggi, putih. Iya, luar biasa saudara. Lalu yang saya heran waktu Abraham itu digituin sama istrinya, dia nggak bilang ini, tolak dalam nama Yesus. Nggak boleh kau begitu, Tuhan udah bilang saya punya anak dari kau. Ini loh, imannya langsung gugur waktu diperhadapkan dengan wanita cantik. Mungkin ini kelemahan pria. Bapak-bapak keluarga, jangan ini ditiru, adegan berbahaya. Ya. Dan Alkitab mencatat tanpa hitung 1, 2, 3. Dan Abram melakukan apa yang disuruh istrinya. Ya, dan itu kegagalan Abram yang terbesar. Sampai sekarang itu Israel perang terus antara keturunan Ismail dan Ishak. Dan tidak bisa dihindari, memang Tuhan sudah berkata itu. Selamanya akan terus berantem. Ya, bertengkar terus itu keturunan Ismail dan keturunannya Ishak saudara. Jadi jangan bapak-bapak lihat nih kegagalan yang Abraham buat. Akhirnya yang menyebabkan pertumpahan darah terus. Itu kutuk yang terjadi akibat tidak percaya. Ya, tapi puji Tuhan dia bertobat saudara. Dan Alkitab berkata akhirnya saudara ya Abraham taat karena iman, walaupun tempatnya belum ditahu, dia berjalan. Ayat 9 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, akhirnya Abraham temukan enggak tanah itu? Temukan. Karena ada peta di tangannya? Tidak. Karena ada Google Map? No. Karena apa? Kenapa Abraham bisa tahu tempatnya? Kan gak ada yang kasih tahu. Dan dia tidak tahu di mana itu. Karena Alkitab berkata, setiap kali Abraham berjalan, dia tiba di satu tempat, dia bingung mau kemana. Alkitab mencatat, Abraham mendirikan mezbah. Dia berdoa. Selama kita punya sinyal dengan Tuhan itu tidak terputus, maka kita akan dikasih tahu Tuhan kemana arah jalan langkah hidup kita. Ya, selama ada Google Map, HP saya nggak mati, saya tahu jalannya kemana. Selama ada sinyal, hubungan kita dengan Tuhan pun seperti itu. Kalau kau nggak mendirikan mezbah bapak-bapak, kepala keluarga, bagaimana kau tahu tuntunan Tuhan? Kau aja nggak pernah berdoa. Kau bilang sama istrimu, kau yang doakan aku. Titip salam buat Tuhan. Iman itu nggak bisa diwakilkan. Kita dan Tuhanlah yang harus berurusan. Tapi Tuhan tahu. Saya ingat juga ketika kami dipanggil dari Solo pindah ke Jakarta itu nggak gampang saudara. Ya, perjalanan iman yang begitu rumit yang saya ikuti Tuhan di Solo kita baru beli rumah. 2 tahun tempati rumah, ada usaha, ada pelayanan, lancar semuanya. Tiba-tiba dapat suara Tuhan, tinggalkan kota Solo, pergi ke kota Jakarta. Kami berdoa minta tanda demi tanda, puasa, digenapi semuanya tanda itu. Pertanyaannya Tuhan, saya punya anak 3 dan di rekening saya nggak ada uang 5M. Kalau ada uang 5M, saya langsung angkat koper, anak-anak packing semuanya. Kemana Tuhan? Ya, siap ada uang 5M di rekeningku. Masalahnya kita ini suka sesuatu yang terlihat dengan mata. Tuhan itu kalau bekerja tidak terlihat mata. Saya bilang gak ada uang di rekening saya, bagaimana pindahkan 3 anak. Terus ke Jakarta mau ngapain? Berat bagi kami saudara. Tapi karena temanya hari ini iman yang teguh dari seorang kepala keluarga, jadi lebih baik suami saya yang bersaksi, setuju? Karena dia kepala keluarganya. Biar dia cerita apa yang dialami bersama Tuhan. Ya, mari silakan Bapak Daniel. Walaupun hari ini namanya Daniel bukan Abraham, tapi dia mewakili Abraham. Shalom. Ya, seperti yang sudah diceritakan tadi bahwa tepatnya 14-15 tahun yang lalu waktu kita dapat konfirmasi untuk tinggalkan kota Solo menuju kota Jakarta,
bukan untuk sesuatu yang baik buat kita, sebab waktu itu kami sudah pelayanan, kami berdua hidup melayani Tuhan dari Senin sampai Senin, setiap hari kami melayani, dan kita dikasih berkat juga, ada usaha yang bisa menopang dalam pelayanan kita. Bahkan waktu itu kita sudah diberi rumah untuk kita tinggal, baru menikmati 2 tahun. Tiba-tiba dalam persekutuan kami dengan Tuhan, Tuhan singkapkan, tinggalkan zona nyaman. Dan kamu akan pergi ke satu tempat yang dimana tempat itu asing buat kita. Saat itu saya berat, saudara, sebagai kepala keluarga, saya bicara sama istri saya gini, kamu mungkin imanmu kuat tapi imanku nggak kuat. Ini sesuatu yang baru, di Jakarta bukan tempat yang kecil, Jakarta tempat yang besar, dan bahkan waktu saya berpikir Jakarta kayaknya nggak mungkin. Tapi suara Tuhan lewat beberapa konfirmasi hamba Tuhan itu tergenapi, dan melalui persekutuan kita dengan Tuhan juga digenapi. Tiba-tiba saya bicara, ya udah kita berangkat. Apa yang terjadi waktu kita sampai di Jakarta, semua link ditutup. Semua kenalan kita kayak rasanya kayak ditutup. Kemudian saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan kok ditutup semua. Akhirnya singkat cerita 1 tahun kami tidak ada pelayanan. Waktu itu saya belum kenal Pak Iwan. Kalau kenal Pak Iwan saya minta pelayanan sama dia. Dalam arti pelayanan bukan soal pekerjaan, tapi pelayanan yang benar-benar kami ada dalam panggilan Tuhan itu enggak ada. Enggak tahu Tuhan bawa kita sudah sampai sini, anak-anak masih di Solo. Dan sebagai kepala keluarga, saya harus memikirkan anak-anak 3 yang di Solo, bagaimana menghidupinya. Tidak ada pemasukan selama 1 tahun. Yang pertama, uang tabungan mulai menyusut untuk kehidupan di sini. Kangen anak, 2 minggu sekali pulang ke Solo, pertama naik pesawat. Uang mulai berkurang, naik kereta api. Berkurang lagi, bukan hanya berkurang lagi, naik bus. Yang terakhir benar-benar kami nggak dapat uang. Saat itu saya masih ingat, saya dapat pelayanan, main musik. Setelah main musik saya dapat amplop. Saya buka, waktu itu saya buka, non 200.000. Kalau 200.000 itu cukup untuk 1 bus. Jadi saya bilang gini, kita berdua kangen sama anak-anak, kamu yang pulang atau aku yang pulang. Istri saya bilang gini, kalau kita mengenapi rencana Tuhan, kita bareng berdua, pulang juga berdua lihat anak-anak. Saya bilang enggak bisa 200.000. Saya bilang 200.000 hanya bisa untuk tiket bus 1. Kemudian kita berpikir, tiba-tiba di depan saya lihat motor saya, kita bisa sampai Solo dengan uang 200.000 ini, tapi maaf kita enggak bisa makan. Ini cukup untuk bensin, mau enggak kamu berangkat? Untuk cuman mau lihat anak-anak di Solo. Kami berangkat, dan Jakarta Solo kami tempuh 18 jam. Naik motor bukan karena touring, Pak. Kalau touring enak, kita bukan karena touring, karena duitnya cuman itu. Jadi saya setiap di jalan lapar, saya ngomong sama istri jangan beli makanan, takutnya enggak cukup buat beli bensin. Dan dari Cirebon sampai Solo hujan deras, saudara. Kayaknya cobaan itu kayaknya gini, kok kenapa yang dicobain kita berdua, rasa-rasanya seperti itu. Nah waktu ketemu anak-anak di Solo, mulai ketemu 2 hari lagi, Tuhan bilang berangkat lagi ke Jakarta. Saat kami berangkat ke Jakarta itu tidak ada harapan, tidak ada alasan untuk kami berangkat ke Jakarta. Tapi suara Tuhan itu kencang sekali. Dan melalui tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa ada perkara besar yang terjadi di Jakarta. Nah di satu titik terendah, 1 tahun tidak ada pelayanan, uang habis, saya protes sama Tuhan. Dalam persekutuan saya berdoa sama Tuhan, tapi saya berdoanya bukan berdoa memohon, bukan berdoa yang minta dari Tuhan, tapi protes sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, nama saya Daniel, bukan Yunus. Saudara tahu? Tapi saat ini saya mau jadi Yunus. Saya sudah tidak, maaf waktu itu saya sudah tidak percaya dengan janji Tuhan. Saya tidak percaya apa kata Tuhan. Saya tidak percaya apa kata Alkitab. Waktu di titik terendah saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya mau seperti Yunus. Tuhan suruh saya ke Niniwe tapi saya pergi ke Tarsis. Tuhan bicara suruh ke Jakarta tapi saya enggak mau ke Jakarta, saya akan pulang ke Solo.
Sebab apa saudara? Yang terjadi dalam kehidupan saya bukan naik tapi tambah merosot. Saya ikut Tuhan bukan tambah baik, tambah merosot. Makanya saya bilang ikut Tuhan bukan enak, tapi tidak enak. Dengar suara Tuhan tidak enak. Buat daging kita tidak enak. Jadi bahasa tidak enak itu buat daging kita enggak enak. Kemudian saya tetap bertahan, saya cuma satu hal gini. Saya bilang sama istri saya mau tinggalkan Jakarta, masa bodoh dengan janji Tuhan, masa bodoh dengan suara Tuhan, saya enggak kuat. Kalau kamu tetap mau di Jakarta, silahkan sendiri, saya mau pulang Solo. Dan minggu depan kalau tidak terjadi apa-apa, saya akan pulang Solo, terserah. Tiba-tiba saya ditelepon teman saya, bro, ada pelayanan KKR. Saya bilang gini, oke lah KKR. Pikiran saya bukan KKR-nya saudara, pikiran saya lumayan. Dapat PK, saya buat beli tiket untuk pulang ke Solo. Dan saya tinggalkan Jakarta, saya tinggalkan melayani Tuhan di Jakarta. Tiba-tiba selesai KKR itu ternyata KKR besar waktu itu 14 tahun yang lalu di Grand Melia yang ngadain Pak Rudi Tanu. Manggil hamba-hamba Tuhan besar di internasional, dari Amerika, dari Jepang, bahkan dari Asia. Nah waktu itu dihadiri sekitar 2.000 orang. Setelah ibadah KKR, hamba-hamba Tuhan itu maju ke depan, terus kemudian kita minta dinubuatkan, karena mereka punya karunia-karunia nubuat. Istri saya single gini, sebelum kita pulang ke Solo, kita minta suara Tuhan yang benar-benar audible, minta dinubuatkan sama hamba Tuhan. Saya sambil bercanda, saya bilang gini, kita bisa nubuat sendiri. Enggak usah pakai nubuatan hamba Tuhan. Tapi istri saya bilang, perlulah kita sekali-sekali minta nubuatan dari Tuhan. Oke, kalau minta nubuatan dari Tuhan, ada 4 hamba Tuhan, saya pilih yang made in USA. Lebih tokcer. Saya enggak percaya yang Asia. Saya bilang gitu. Oke, kita ngantri di hamba Tuhan yang Bill Heyman waktu itu, yang dari Amerika. Kemudian doakan. Saya pakai baju hitam putih karena kita pelayan Tuhan. Sudah mulai berbaris, sudah mau mendekati. Tiba-tiba Asyir datang gini, Pak, Bapak kan pemain musik, mundur dulu ya. Biar yang pengusaha-pengusaha dulu. Wih, di situ saya kecewa banget sama Tuhan. Saya sudah di titik terendah, saya sudah masa bodoh dengan suara Tuhan, di situ diteguhkan lagi, saya kecewa lagi. Cuman mau saya bilang sama Tuhan gini, cuman mau nubuat, minta nubuat aja, suruh mundur. Ya udah, saya mundur, saya balik ke tempat musik. Kemudian saya sambil jengkel, tiba-tiba yang hamba Tuhan dari Asia, Pak Amos Jayaratnam, karena sepi, dia selesai doakan, dia duduk di panggung. Kemudian teman saya senggol lagi, tuh Pak Amos nganggur. Saya bilang gini, saya maunya made in USA, bukan yang Asia, maaf nih Malaysia, mungkin kurang tokcer, saya bilang gitu kan. Kemudian, tapi karena nggak ada, ya cuman satu itu yang Tuhan kasih, saya datang kepada Pak Amos sama istri. Pak Amos, boleh kami dinubuatkan? Jawabannya mengecewakan saudara. Saya capek sekali. Saya nggak usah nubuatin ya, saya berdoa aja. Saya capek sekali. Saya kecewa yang kedua di situ. Saya hampir putus asa, udah nggak usah dinubuatin lah. Terus dia bilang gini, kalian suami istri, ya gandeng tangan. Saya akan doa biasa, tapi kalau Tuhan bicara sama saya, Tuhan akan saya sampaikan. Tiba-tiba waktu dia pegang tangan kami berdua, dia bangkit berdiri. Ada suara Tuhan, kencang sekali. Pak Amos itu langsung tunjuk saya, saudara. Kita ini nggak kenal sama sekali dengan hamba-hamba Tuhan ini, tapi saya percaya itu suara Tuhan. Dia langsung tunjuk saya gini, kamu baru berpikir manusia siapa yang mau tolong kamu di tempat ini. Oh itu saudara, itu yang menjadi apa yang dalam benak pikiran saya itu yang pertama. Yang kedua dia bilang gini, ada perkara yang besar yang akan terjadi di tempat ini, tapi jangan sekali-kali kau mundur dari tempat ini. Padahal saya sudah, itu hari terakhir, saya minggu harus pulang. Terus yang terakhir dia bilang gini, anak-anakmu aku yang pelihara, Tuhan yang pelihara. Bayangkan, saya nggak ngobrol sama hamba Tuhan ini, saya berpikir anak-anak di Solo, tapi Tuhan benar-benar kayak Tuhan tuh ngomong sama saya. Di situ hati saya hancur dan saya bertobat
Waktu itu saya minta ampun sama Tuhan, saya kembali lagi, yes, saya percaya janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saya. Selesai KKR, saya semangat lagi, begitu istirahat, sampai di rumah, dan maaf di Jakarta kami ngekos Pak. Kami di rumah Solo punya rumah, ada AC-nya, di Jakarta ngekos yang tidak ada AC-nya, tidur di spring bed yang bednya sudah tidak ada, jadi tinggal springnya aja, jadi kami alami 1 tahun, tapi waktu janji Tuhan itu dinyatakan lagi, kembali iman saya bangkit. Seperti Abraham, walaupun belum terlihat, tapi saya percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Tapi sempat saya goyang, tapi Tuhan ingatkan. Dan setelah saya menghadapi kehidupan selanjutnya, apakah itu terjadi? Tidak, saudara. Tidak langsung tiba-tiba terjadi, tapi penantian itu sampai 13 tahun saya tunggu. Dan saya tetap, apa yang saya lakukan dengan istri, tetap setia melayani. Badai, goncangan, tekanan, fitnahan, apapun kami alami, cuman satu, saya percaya ada janji Tuhan yang besar. Dan 13 tahun itu kami boleh lalui, bahkan ada satu hal, Bapak rohani saya dulu bilang gini, apa yang kamu tabur, itu pasti akan suatu saat akan tuai. Dan waktu taburan itu sudah mulai menuai, dan kamu menuainya, dan kamu bisa bilang gini, wow. Dan 13 tahun itu saya baru bilang sama Tuhan, wow. Ikut Tuhan, saya himbau buat Bapak Ibu, apabila saudara menjalani dalam janji-janji Tuhan, ingat, Tuhan itu ada. Sampai saat ini Tuhan ada dan Tuhan menyertai dalam hidupmu sampai saat ini. Puji Tuhan, amin. Iya, saudara, itulah iman seorang kepala keluarga. Memang tidak mudah karena laki-laki itu semua dipikir pakai logika. Kalau perempuan itu lebih gampang beriman karena perempuan itu lebih pakai perasaan. Tapi laki-laki melihat keadaan di depan mata seperti itu. Ya, waktu itu saya juga sempat ya kita berdebat, saudara. Saya bilang ini Tuhan loh yang suruh kita di sini. Dia bilang yes, aku enggak peduli, ya Tuhan, imanmu nyampe, imanku enggak nyampe. Sampai sudah seperti itu loh, saudara. Saya bilang ya datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dia itu berpikir cicilan rumah kita di Solo piye. Iya, kalau kita di Jakarta dapat jalan keluar. Kalau enggak, kita enggak bisa bayar rumah cicilan di Solo. Kita pulang ke rumah sudah disita. Di Jakarta kita enggak dapat apa-apa. Ya, terus anak saya 3 ini mau bagaimana? Memang enggak mudah, saudara. Ya, melihat keadaan itu enggak mudah. Tapi puji Tuhan, ya saya tuh ya memaksa dia. Ayo nanti kita minta nubuatan yuk. Pertama ya memang gitu. Kita bisa kok bernubuat sendiri. Ngapain minta didoakan? Ya, suami saya bilang begitu. Saya bilang, tapi kita perlu dengar suara audible, Tuhan bicara. Ya, supaya jangan maunya kamu, jangan maunya saya, biar maunya Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang maumu, teguhkan Tuhan. Ya, teguhkan. Makanya istri-istri, pria itu memang terlihat sebagai makhluk yang kuat, tapi sesungguhnya mereka itu lemah. Makanya Alkitab bilang, dia kasih seorang penolong. Ya, kita dorong karena memang ya sebagai walaupun kepala keluarga, tapi ya logikanya jalan, lihat keadaan di depan, nggak gampang percaya, iya Pak ya. Nggak gampang lihat keadaan keuangan, keadaan bisnis di depan, ya tapi puji Tuhan akhirnya waktu suami saya didoakan, begitu Pak Amos berdiri langsung dia ditunjuk, kamu lagi berpikir manusia siapa yang mau tolong kamu. Aku Tuhan yang memanggilmu adalah Tuhan yang setia, aku yang akan tolong kamu. Langsung dia nangis, saudara, di situ benar-benar kayak ditampar, saudara. Ya saya bilang terus Tuhan. Ya, langsung Pak Amos bilang jangan mundur selangkah pun, jangan mundur selangkah pun. Kamu lagi berpikir mau mengundurkan diri dari panggilan Tuhan. Ya, jangan mundur selangkah pun. Ada perkara besar. Wah, kami berdua nangis waktu karena merasa, aduh Tuhan, kita nggak cerita kenapa dia bisa tahu, tapi itulah Tuhan. Terima janji Tuhan, seneng, nangis, pulang sukacita, naik motor. Waktu itu kita masih naik motor, sudah pelayanan, ya kemana-mana naik motor. Begitu pulang, saudara, ya habis terima janji Tuhan, nubuatan besar. Apakah besok langsung bangun jadi besar? Pret.
lihat keadaan lagi. Makanya saya bilang orang yang beriman harus diuji. Nggak bisa kita dikatakan beriman kalau belum teruji. Ya akhirnya ya sudah. Jalani lagi, balik ke selera asal. Rasanya nubuatan itu hilang 13 tahun. 13 tahun. Yusuf dapat mimpi. Dia jadi pemimpin, keluarganya sujud menyembah. Dia diberi pangkat. Waktu dia cerita mimpi, langsung masuk dalam pencobaan. Ya, berapa lama dia tunggu? 13 tahun. Ya, kenapa ya Tuhan itu suka angka 13? Makanya orang takut angka 13 mungkin ya. Karena takut diproses 13 tahun. Dengar suara Tuhan itu tidak enak. Tapi lebih tidak enak kalau kau melangkah di luar jalannya Tuhan. Amin saudara. Memang gak enak buat daging. Tapi ujungnya membawa kita pada kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu ya, hari-hari ini lihat keadaan zaman ya, rasanya membuat kita ini mudah untuk tidak percaya. Tapi ingat Yesus bilang, ketika aku datang kembali kali yang kedua di dunia ini. Dia tanya apa? Adakah iman aku dapati? Karena iman akan menjadi sesuatu yang langka di akhir zaman. Orang tidak akan lagi percaya. Melihat keadaan rasanya sulit, tapi tetaplah percaya. Lalu dikatakan firman Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-10 saudara. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Semua bangunan kita yang bukan Tuhan bangun akan dirobohkan. Ketika engkau bangun bisnis dengan kekuatanmu sendiri, ya, waktu engkau mulai belajar percaya dengan iman, Tuhan akan robohkan sesuatu itu dan dia akan bangun kembali dengan landasan iman yang benar dan itu akan lebih wow. Makanya kita sering dengar orang bilang, Bu, saya bangkrut, Bu. Tapi setelah itu saya bertobat. Lalu saya mengerti rencana Tuhan, sekarang saya dipulihkan bahkan lipat kali ganda. Ayub mengalami, dia dihancurkan. Tapi ketika dia dipulihkan, Tuhan ganti berlipat kali ganda semua yang dia punya. Karena itu dibangun dan Allah yang merencanakan saudara. Ayat yang ke-11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena apa? Abraham itu menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Janji Tuhan beda dengan janji manusia. Manusia kalau berjanji, pret. Tapi kalau Tuhan itu setia pasti. Ya, makanya jangan dengar janji manusia. Karena janji manusia, saudara yang ngomong bukan saya loh. Ya, kalau dengar janji manusia, ndak usah masukin hati. Biar tidak sakit. Ya, masukin kuping aja, masuk kanan keluar kiri. Kalau nggak mampet. Ya, jangan masukin hati. Banyak orang kecewa karena janji yang tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Ya, seperti Abraham, seperti apa yang saya dan suami alami saudara. 13 tahun penantian dari nubuatan itu. Apa yang kami alami sekarang? Perkara besar itu Tuhan genapi. Ya, bahkan ketika kami disuruh bangun sekolah Alkitab, dengan apa kami membangunnya? Tuhan, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar. Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang pintar. Aku cari orang yang beriman. Karena hanya lewat iman semua proyekku di bumi ini akan terlaksana. Waktu itu kami bingung, ya sampai mau taruh nomor rekening aja di YouTube Tuhan gak kasih. Tuhan bilang coba kamu taruh nomor rekeningmu, aku ndak ikut bekerja. Lalu kami gak jadi taruh nomor rekening itu untuk pembangunan sekolah. Kami tunggu cara Tuhan terselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara seksama. Ya, Tuhan bekerja dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, 17 Agustus. Saudara, apa yang terjadi? Sekolah selesai, tanggal 30 Juni ini wisuda angkatan yang pertama. 20 Juni.
20 Juni ini Kamis, saya bawa mereka dari Bandungan Semarang ke Jakarta, wisuda di Citycon Mesbado Onsite. Semua seneng, anak-anak itu ngomong begini, Ibu, terima kasih Bu, kami selama ini cuma lihat kota Jakarta di TV. Karena memang mereka dari pedalaman, saudara. Ya, saya bilang gak apa-apalah, kalian pantas mendapatkannya. Kenapa? Cari orang yang mau jadi misionaris sekarang susah. Sekolah saya itu gratis, enggak bayar. Itu aja udah gratis. Cari orang yang mau jadi hamba Tuhan, udah jarang dan langka. Makanya benar Yesus bilang, tuaian itu banyak tapi penuai sedikit. Makanya Tuhan suruh saya, jangan buka gereja kamu, siapkan penuai. Karena ini sudah akhir zaman. Lalu saya bawa mereka besok tanggal 20 Juni, saudara bisa hadir di Citycon ikut mendoakan mereka. Ya, saudara tahu nanti tanggal 21-nya saya bawa mereka ke Ancol, ke Dufan. Saya suruh naik itu halilintar. Sebelum kau menghadapi ujian iman di desa-desa, kau ujian iman dulu di halilintar situ. Kau lulus di situ, ya, baru kau pulang ke desamu. Seneng semuanya, saudara. Ya, tapi biar, saya bilang biar, mereka seneng banget Bu, terima kasih Bu, boleh nggak kita foto di Monas? Saya bilang, saya aja yang orang Jakarta belum pernah foto di Monas. Tapi saudara, ya ini angkatan berikutnya sudah ada pendaftar lagi 30 anak. Kami akan mulai angkatan kedua tanggal bulan Juli. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja mencukupkan semuanya. Dari mana? Iman. Iman, jangan lihat yang di depan mata. Kalau kita lihat di depan mata, sulit. Tapi Alkitab berkata, iman adalah dasar dari semua yang saudara harapkan. Dan bukti dari semua yang tidak saudara lihat. Kalau saudara beriman, aku percaya bisnisku diberkati Tuhan. Aku imani Tuhan, perkatakan. Iblis bilang gak mungkin, bagaimana caranya, modalmu mana? Saudara bersama Tuhan tuh kadang Tuhan gak perlu modal. Yang amin gak banyak. Ya, karena belum beriman. Ya, harus beriman, benar. Ya, saya sudah melihat kesaksian banyak orang yang cuma dengan cara begitu aja loh Tuhan bekerja. Ya, yang saya pernah saksikan yang membuka pom bensin di Ambon. Jemaat Mesbah Doa ketemu saya masih muda, ibu-ibu, papa saya ini jemaat Mesbah Doa, ibu, Bu, saya pergi doakan di rumahnya. Waktu saya tanya anaknya, kalau kamu kerjanya di mana? Saya sih bisnis Bu, usaha kecil-kecilan, saya punya pom bensin, ada beberapa. Pom bensin saudara, bukan jual bensin eceran. Ya saya bilang, kok bisa kamu punya pom bensin? Ya pasti dananya besar. Enggak Bu, cuma lahir dari sebuah kerinduan. Waktu itu saya di Ambon, di kota, di desa saya terpencil itu, cuma ada satu pom bensin. Antri panjang sekali. Saya bilang, aduh ya kalau ada dua, nggak perlu antri kayak beginilah. Dan harganya gila-gilaan. Karena cuma satu itu pom bensin. Lalu dia cerita sama ibu gembalanya, aku tuh pengen nih punya pom bensin di sini supaya memberkati kota desa ini supaya nggak sampai sebegitu harganya. Ibu gembalanya bilang, aku kenal kepala Pertamina, ayo tak kenalin. Mereka pergi berdua tuh ke kantor Pertamina tanpa janjian. Sampai di sana tanya security, mau ketemu siapa? Ketemu kepala Pertamina. Udah ada janji? Enggak. Ini ibu gembala, bu pendeta kenal. Oh sudah ditemukan, ternyata kepala Pertamina sudah ganti, bukan yang dulu. Sampai di dalam enggak kenal. Ya, enggak kenal. Lalu dia, oh maaf Pak, saya pikir, oh itu sudah ganti Bu, sekarang saya di sini ada apa Bu? Karena tadi ngakunya kenal tuh, ditemukan. Kan enggak gampang ketemu begitu kalau bukan Tuhan. Lalu dia bilang, Pak ini loh, kenapa pom bensin di desa kita ini cuma satu Pak, saya boleh enggak buka pom bensin? Di daerah sini ini boleh enggak? Enggak bisa Bu, di daerah situ sudah ada yang berencana mau buka, tapi belum dalam waktu dekat ini, nggak bisa itu daerah situ. Jadi nggak bisa, ya sudah pulang. Mau keluar kantor, ada peta kotanya Ambon di situ, di daerahnya mereka. Lalu kepala Pertamina begini, seandainya kalau ibu ada tanah di sini, ini loh bu daerah ini dekat laut. Kita tuh mau buka di situ, tapi nggak ada tanah. Ibu ada? Ada. Saya punya suami punya tanah di situ Pak. Iya, ya udah kapan ibu waktu kami survei. Saya sediakan duit berapa ya? Enggak usah duit-duitan Bu, yang penting tanah itu ada nanti anak buah saya nggak perlu bayar apa-apa. Disurvei saudara, cocok ini Bu, bagus Bu, dekat lagi sama laut. Ya udah
Iya, jadi gimana Pak? Saya gimana? Ibu ada dana berapa Bu? Ini harus gini-gini. Saya enggak punya dana. Tak ajukan bank dulu ya. Secara nalar manusia masuk akal nggak saudara? Orang mau buka pom bensin itu harus punya uang miliar-miliar kan? Dia bilang saya coba dulu ya, diajukanlah ke bank. Sama bank disetujui saudara. Semua perlengkapan dipasang, akhirnya bukalah pom bensin itu satu, berhasil. Ditawari lagi sama Pertamina, ibu mau buka lagi nggak satu di tempat sini? Mau, dia bikin sekalian dermaga dekat pelabuhan situ. Untuk kapal-kapal bisa berlayar, pengangkutan datang. Sekarang dia diberkati luar biasa. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Saudara, hanya karena dia cinta Tuhan. Dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman. Ada begitu banyak kesaksian tentang hal-hal yang di luar nalar logika manusia. Tapi kalau kau tidak pernah membuka kapasitas imanmu dengan Tuhan, tidak mungkin engkau bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak-bapak keluarga, dengar baik-baik. Laki-laki itu diciptakan Tuhan, otaknya itu ukurannya lebih kecil dari wanita. Jadi kalau semua kau pikir dengan otakmu, jebol Pak. Kau perlu Tuhan. Ada hal-hal yang gak usah dipikirkan logika, itu hanya bisa terjadi lewat iman. Karena semua fasilitas sorga bisa turun ke bumi hanya lewat iman. Amin. Saya sudah mempraktekkan itu. Dan kami mengalami, bayangkan dari mau buka satu sekolah misi yang secara manusia mustahil. Sekarang berdiri di atas tanah 4.500 di Bandungan. Saya kalau lihat itu cuma menangis Tuhan. Ini bukti iman. Bukti iman. Dengar kesaksian anak-anak sekolah misi itu, saya meneteskan air mata. Mereka semua dipanggil dari daerahnya juga karena iman. Ada yang dulu loh, tinggalin gurunya karena dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Ada yang udah kerja baik-baik, gajinya 10 juta di Papua, dia tinggalin karena dia mau ikut panggilan Tuhan. Mereka belajar hidup dengan iman di sekolah Alkitab. Nggak punya uang, berdoa, tiba-tiba ada orang datang, ngasih dia duit saudara. Tidak ada yang mustahil, saya bilang. Sekarang kamu hidup dengan imanmu itu. Percaya, alami Tuhan. Amin Bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, capek kau hidup dengan otakmu sendiri. Capek, bahkan banyak yang kena stroke. Benar. Tapi andalkan Tuhan. Karena kita manusia terbatas. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang kan Tuhan. Berhasil itu bukan hanya bicara tentang kaya loh. Kita hilangkan dulu konsep dari keberhasilan orang dunia itu. Ya, orang selalu menilai keberhasilan itu kaya. Menurut saudara berhasil itu apa? Sebelum kita membahas lebih jauh ya, berhasil karena Tuhan, ya keberhasilan dari Tuhan. Kalau kita bahas tentang berhasil tapi konsep kita berhasil dalam hidup itu adalah kaya, maka kita ya pasti salah, semuanya salah. Dari kecil kenapa sih semua orang pemahaman tentang keberhasilan, kesuksesan itu kaya? Karena orang tua tuh dari kecil juga sudah ajarin kepada anaknya. Pokoknya kamu harus jadi anak yang berhasil. Uangmu banyak, punya rumah banyak. Ya Pak ya. Jadi kita semua perlu bertobat. Amin. Ya, buang dulu konsep itu. Sehingga ya ketika kita berbicara tentang sesuatu, ya kita nggak salah. Bagi saya keberhasilan dalam hidup ini adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang mau kaya sekaya apapun, waktu dia mati menghadap Tuhan, ditanya sama Tuhan. Selama kamu hidup di dunia, apa yang sudah kamu dapat? Apa yang sudah kamu raih? Mungkin dia akan berkata, saya jadi direktur, saya punya perusahaan 4, saya owner, saya punya pabrik, perusahaan saya punya pekerja 1.000, 2.000, 30.000. Tapi Tuhan akan berkata itu semua ya tidak ada arti apa-apa, kamu telah gagal. Kenapa saudara? Karena keberhasilan dalam hidup seseorang itu adalah ketika kita ini melakukan kehendak Tuhan. Itu yang benar, jangan diputar balikan.
Buat apa orang kaya kalau nggak hidup melakukan kehendak Tuhan? Tuhan nggak akan tanya kok. Ya, tapi pemahaman kita dari kecil kita ajari ke anak kita, kamu harus berhasil ya, sekolah yang pinter. Makanya anak dari kecil udah di les matematika, les Inggris, les bahasa, les Jerman, les Prancis, les Mandarin, ya, les matematika, les fisika. Akhirnya anaknya stres. Karena pemahaman kita sukses berhasil ketika kita bisa meraih semua yang kita inginkan di dunia ini. Ya, ketika orang diberkati Tuhan, kaya berkelimpahan, tapi dia nggak melakukan kehendak Tuhan, dia kaya bagi dirinya sendiri, dia nggak menjadi berkat, ya itu juga engkau gagal, engkau nggak berhasil. Walaupun di pandangan manusia dia berhasil. Kalau bagi sebagian orang berpikir keberhasilan itu punya ketenaran, punya uang, ya nggak mungkin lah artis-artis terkenal mati bunuh diri. Mereka gagal. Apa yang membahagiakan manusia, apa yang membuat kita itu berhasil di mata Tuhan, waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam Alkitab, ya orang-orang yang berhasil dalam hidup mereka adalah orang-orang yang dicatat menggenapi rencana Tuhan. Ya, bukan soal kayanya. Rasul Paulus bilang, aku ini kenyang dengan penderitaan. Setiap hari aku berada dalam bahaya maut, aku tahu apa itu kekurangan. Aku ini mau dibunuh, aku karam kapal, aku di penjara. Tapi apakah Rasul Paulus berhasil? Berhasil, karena sampai pada akhir hidupnya dia justru mati karena nama Tuhan. Berhasil nggak di mata Tuhan? Berhasil. Ya, berhasil Bapak Ibu. Nah, kita akan sama-sama belajar supaya tidak salah konsep kita. Saya pengen dulu membenarkan tentang apa itu berhasil, ya, baru kita bisa bicara tentang keberhasilan dalam hidup ini. Firman Tuhan dari tema yang diberi adalah 2 Korintus 4, kita baca ayat yang pertama. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dulu, judul perikopnya harta rohani dalam bejana tanah, ya. Kita baca 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7 kita baca, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus sedang menceritakan tentang ya kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya yang memampukan untuk dia boleh berhasil di dalam pelayanannya. Dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, ketika kita ini menyadari bahwa kita hidup, keberhasilan kita itu hanya berasal dari Allah, maka kita ini tidak mudah tawar hati, ya, dalam segala perkara. Mari kita menyadari, ya, aku ini hidup karena Tuhan, aku berusaha ini karena Tuhan, aku ada di posisi seperti hari ini itu karena Tuhan. Jadi ketika ada hempasan datang, tekanan datang dalam hidup, kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati, karena kita tahu bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan.
Ya, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan juga yang akan memberikan kita kekuatan melewati segala hal. Ya, makanya kalau difitnah, puji Tuhan. Ya, direndahkan orang, puji Tuhan. Kenapa? Semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa di hidup ini semua yang terjadi itu karena Tuhan, maka kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati. Ya, apapun saudara, mau di apapun ya udah berarti Tuhan izinkan. Enak kan kalau begitu? Ditipu orang ya udah Tuhan izinkan, amin. Ya kayak anak saya ini baru tiba dari Manado tadi malam ya. Kemarin pelayanan di Bitung. Ya puji Tuhan KKR di sana yang datang dari berbagai gereja, ada 1.000 lebih orang di lapangan terbuka di pinggir laut. Ya dan akhirnya ya kita diajaklah jalan-jalan ke Bunaken. Anak saya itu baru beli topi, ya bagi dia topi itu mahal, dia beli 500.000. Ya akhirnya ke pulau saudara, ketinggalan, sudah naik di kapal, dia baru bilang, "Mam, topiku di mana?" "Di bawah pohon." Ya saya bilang relakan, berarti itu ada nelayan di sana yang butuh. Dia bilang ya nggak gitu juga kali Mam. Ya berarti kan ketinggalan, kamu kan nggak mungkin mau berenang toh. Mau ngambil, sana turun dari kapal berenang ambil. Kan nggak mungkin. Ya udah kamu sadarilah bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Berarti memang ada nelayan mungkin yang lagi berdoa butuh topi. Ya tapi karena dia nggak bisa beli, ya Tuhan izinkan topimu tertinggal. Terus dia bilang iya juga ya, ya udah. Jadi nggak tawar hati kan? Waktu kita menyadari bahwa semuanya itu karena Tuhan turut bekerja. Walaupun saudara ditipu orang, ya sudah bersyukur aja. Berarti ya Tuhan izinkan semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Supaya kita belajar lebih bijaksana. Ya mungkin juga sebagian berkat kita itu ya diizinkan memang untuk ya karena kamu tuh jarang menabur. Ya makanya ya harus ditipu dulu baru nabur. Bertobat. Saudara, orang yang mengetahui dan merasakan dan percaya bahwa semua yang terjadi di hidupnya itu karena anugerah Tuhan itu gak gampang tawar hati. Makanya Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati sebab semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam segala perkara, mau apapun itu, ya percaya sekalipun engkau anggap engkau dirugikan. Percaya itu pun seringkali adalah karena kemurahan Tuhan. Kan kita percaya dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Dalam segala perkara, bukan hanya yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Ya itu juga kemurahan Tuhan. Makanya banyak orang itu bersyukur. Oh iya ya saya bersyukur. Saya tuh kemarin saudara di Manado ketemu dengan seorang ibu ya. Dan saya sempat wawancara dia, nanti ada kesaksiannya di channel saya. Lalu dia cerita saudara, dia bilang Bu Debbie saya tuh ada sampai hari ini tuh hanya karena kemurahan Tuhan. Saya tuh dulu pernah di penjara Bu. Ya saya ini cita-cita hidup saya adalah saya mau jadi mafia wanita. Ya saya mau dikenal sebagai preman wanita, mafia wanita yang terkenal. Ada orang ya punya cita-cita begitu ya. Ini mesti orang gila. Saya bilang ibu pasti gila ya Bu. Ya iya kenapa ternyata dia seperti itu karena waktu sejak dia itu dilahirkan dia ditertolak, papahnya itu nggak mau anak perempuan, maunya anak laki-laki. Ya jadi dia bilang sama istrinya, saya tuh nggak suka anak ini. Kamu jangan pernah kasih dia minum susu, kasih air putih biasa saja. Bayangkan ya, ada loh bapak itu juga yang punya hati seperti itu ya. Ternyata di luar sana itu hidup itu ya begitu. Lalu dia bilang karena papa saya menganggap saya ini bawa sial. Ya dari masih bayi lahir sudah dianggap bawa sial. Anak ini usia 4 bulan benar papahnya itu punya kapal, tenggelam kapalnya. Tambah lagi dia bilang memang benar pembawa sial. Itulah orang ya. Padahal karena dia imani. Makanya terjadi.
Apa yang diimani itu terjadi. Dia tuduh anaknya ini bawa sial, anak itu usia 4 bulan, kapalnya tenggelam. Ya benar, dia bilang memang benar kamu bawa sial. Lalu ibu ini ya saudara bisa bayangkan jadi orang yang terlahir tertolak, dianggap bawa sial, ya enggak mungkin dia menikmati kasih sayang kan. Kalau bisa aku siksa kau. Jadi dia kepahitan hidup, dipukulin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia berpikir menikah adalah tempat pelariannya. Usia 17 tahun dia memilih untuk menikah. Bayangkan dalam keadaan terluka, sakit hati, nikah untuk pelarian. Kira-kira rumah tangganya bahagia atau kacau balau? Kacau balau lah. Ya, orang karena pelarian dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya terus, ya umur 17 tahun dia menikah, benar hanya 2 tahun lalu bercerai. Dia punya anak, mereka bercerai. Ya iya, kehidupan rumah tangga seperti apa yang diharapkan dari perempuan yang seperti itu, apalagi dia kenal orang yang gak kenal Tuhan. Waktu itu dia belum kenal Yesus. Ketika bercerai, ya dia merasa bebas, gak ada orang tua lagi, dia udah hidup sendiri. Ya, dia besarkan anak, lalu dia mulai bergaul dengan teman-teman yang salah, ke diskotik, melakukan hal-hal yang tidak benar, dan akhirnya dia tadinya kerja sama seorang itu pengedar narkoba. Jadi tiap hari kerjaannya itu packing narkoba itu loh, diplastikin kecil-kecil. Lalu dia mulai tanya-tanya sama bosnya, boleh nih ya? Dia bilang, saya lihat kok mereka cepat kaya ya. Karena pemikirannya dia itu berhasil itu adalah menjadi orang kaya, punya uang, dia bisa menikmati segala yang dia mau. Lalu dia bilang, saya tawar, tadinya dia suruh tukang antar, ya ada yang pesen suruh antar narkoba itu. Lalu akhirnya dia bilang, saya boleh nggak bos ambil sedikit-sedikit, saya juga mau coba jual. Ya akhirnya dia jadi penjual, dia jadi pengedar narkoba. Ya benar dia punya mobil, punya rumah ya, tapi dia bilang, benar Bu Debbie, di luar Tuhan semua itu semu. Saya ke diskotik, saya bisa goyang-goyang, saya tripping pulang, hidup saya kacau lagi. Malah masalah tuh makin numpuk, makin stres. Singkat cerita, ya di saat dia itu mulai gundah gulana dengan hidupnya, tiba-tiba ada teman SMP-nya datang ke rumah, udah jadi pendeta. Sebenarnya itu cara Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan Yesus, saudara. Dia beragama lain. Lalu temannya itu datang ngomong, ya Tuhan itu mengasihi kamu loh. Saya dikirim Tuhan ke sini untuk ingetin kamu. Bertobat. Ya tinggalkan semua dosamu. Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Dia ngomong sama temennya ini yang sudah jadi pendeta. Lu salah minum obat ya. Ya kenapa lu jadi pendeta? Lu salah minum obat kayaknya pulang. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Lalu tidak lama setelah itu dia ditangkap polisi. Dia masuk penjara. 4 bulan saja dia di sel, ya kenapa? Karena punya backingan, masih ada duit, cepat keluarnya, saudara. Hanya 4 bulan di penjara. Ya bukannya bertobat, dia bilang saya sudah merasakan Bu hidup di penjara tuh ndak enak. Aduh ya pokoknya ndak enak lah, saya merindukan dunia luar. Saya pengen bebas. Waktu saya bebas, bukannya bertobat Bu, ya saya makin menjadi malah lebih gede lagi. Ya lalu dia mulai jual yang lebih besar. Dan akhirnya saudara singkat cerita dia ketangkep lagi sama polisi. Di situ dia ya divonis masuk penjara 6 tahun. Ya tapi puji Tuhan hanya 4 tahun dia jalani, dia dapat kebebasan bersyarat. Waktu dia masuk dalam penjara itu dia bilang di situ saya benar-benar Bu. Tadinya saya pikir saya masih punya uang bisa menolong lah. Ya jual mobil, jual rumah untuk coba membebaskan dia dari penjara, ternyata tidak bebas juga. Tidak ada kekuatan apa-apa dan disitulah dia baru bilang Tuhan memang di situ dia perlu Tuhan. Ya dia membutuhkan Tuhan. Lalu di situ mulai ada pendeta yang datang ke penjara, dia mulai dengar khotbah, temannya juga datang ke penjara diantar adiknya untuk ngobrol. Doain dia, di situ dia nangis, dia cari Tuhan. Tadinya saudara, awal-awal dia masuk penjara, dia bilang tuh doanya tiap hari, Tuhan bebaskan aku. Aku pengen keluar dari sini. Aku gak tahan berada di penjara ini. Kalau engkau memang Tuhan, bebaskan aku. Ya orang tiap hari berdoa minta dibebaskan. Selama 1 tahun doanya sama, capek gak?
nggak bebas-bebas. Ya, karena pemahaman dia tentang Tuhan tuh salah. Akhirnya dia mulai belajar Alkitab, dia mulai baca Alkitab. Sampai di satu titik dia menemukan kehendak Tuhan dalam dirinya. Saudara, hidup ini sebenarnya soal kita mengerti kehendak Tuhan. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah, persoalan terjadi cuma untuk satu hal. Engkau ngerti kehendak Tuhan karena itulah keberhasilan di dalam hidupmu, katakan amin. Supaya engkau tidak salah berdoa. Dia bilang akhirnya Bu saya menemukan kehendak Tuhan. Oh ternyata Tuhan tuh bawa saya ke penjara ini cuma satu tujuannya. Supaya saya bertobat. Dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu dia bilang dari situ Bu saya ganti doa saya. Tadinya saya terus berdoa Tuhan bebaskan aku, keluarkan aku. Semua orang kalau masuk penjara dia akan mengharapkan mujizat. Mujizat yang pertama apa saudara? Keluar. Menurut pemahaman kita. Tapi waktu Tuhan jamah dia bilang doa saya enggak gitu lagi Bu. Doa saya apa? Tuhan, kalau memang engkau menghendaki aku harus menjalani ini, beri aku kekuatan, damai sejahtera dan sukacita untuk aku boleh menjalani semua yang Tuhan izinkan aku jalani. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dia enggak tawar hati karena enggak salah berdoa. Tadinya doanya apa? Keluarkan Tuhan, bebaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizatmu terjadi, bebaskan. Ya, malaikat geleng-geleng kepala dengar dia berdoa kayak gitu. Biar kamu doa jungkir balik, tiarap siang malam, jengking-jengking. Kalau doamu salah dan engkau enggak ngerti kehendak Tuhan, engkau akan tetap di situ. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Engkau menyadari bahwa semua yang terjadi di hidupmu itu kemurahan Tuhan sebenarnya. Akhirnya dia mulai ubah Tuhan. Aku berdoa, beri aku kekuatan Tuhan untuk menjalani selama masa tahananku. Berapapun lamanya itu, beri aku sukacita dan damai sejahtera. Dan dia berkata, di situ saya mulai melihat perubahan hidupku. Saya di penjara bisa damai, bisa sukacita. Tiap hari saya baca Alkitab, tiap hari saya berdoa. Nunggu ada pendeta datang bikin ibadah itu menjadi sebuah kehausan yang luar biasa. Bahkan sukacitanya itu melebihi ketika saya ada di diskotik. Saudara mengerti maksud saya? Waktu orang menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya, berbeda semuanya. Jadi makanya selalu saya katakan kepada anak-anak Tuhan, stop engkau berkata Tuhan ambil masalahku, tarik masalahku ini. Engkau harus mengerti apa maksud Tuhan di balik semua masalah itu. Waktu engkau tahu, maka engkau akan bersyukur. Malah bisa jadi masalah yang tadinya kau anggap kutuk di hidupmu, ternyata itu merupakan berkat. Dia bilang, saya bersyukur Bu, di penjara saya bisa bertemu Tuhan. Di penjara saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya dia yang harusnya 6 tahun dapat pembebasan bersyarat, 4 tahun aja dia bebas. Tapi ketika kali ini dia bebas, dia enggak lagi kayak sapi yang liar keluar dari kandang seperti yang awal. Dia menghirup udara bebas dan dia berkata, Tuhan aku mau pakai hidupku ini hanya untuk memuliakan namamu. Dia enggak jual narkoba, dia bilang sekarang Bu, dulu saya itu bukan berkat, uang banyak karena enggak semua uang itu berkat loh. Bisa jadi uang itu setan yang kasih. Bisa jadi uang itu kutuk malah kalau kita enggak ngerti kehendak Tuhan. Dia bilang saya dulu banyak uang Bu, jual narkoba dapat banyak Bu. Tapi enggak ada damai, enggak ada sukacita. Sekarang Bu, ya saya kerja biasa Bu. Tuhan mencukupkan berkat itu, tapi saya punya karunia untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Karena ada damai dan sukacita. Orang yang menyadari bahwa Tuhan turut bekerja, dia bilang, saya bersyukur Tuhan sayang banget sama saya Bu. Kalau saya enggak ketangkap, mungkin sampai hari ini, saya hidup terus bergelimang uang tapi dalam ketakutan.
Orang kan kalau hidup dalam dosa nggak ada damai sejahtera di hatinya. Pasti ketakutan, ya galau. Apa sih yang kita butuhkan di hidup kita ini saudara? Cuma satu kan. Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dari Tuhan. Itu aja. Jangan engkau berpikir berhasil tuh kaya. Karena tidak semua orang kaya itu di dalam Tuhan. Tapi keberhasilan yang dari Tuhan, engkau mungkin cukup. Enggak berlebih, cukup. Tapi engkau di dalam Tuhan ada karunia untuk menikmati dan engkau mampu mensyukuri segala hal di dalam hidupmu. Saudara, orang yang mengerti bahwa hidupnya itu hanya karena kemurahan Allah, dia tidak mudah tawar hati. Katakan kanan kirimu, jangan tawar hati. Ya, sebenarnya kalau kita mengerti rencana Tuhan di balik semua perkara itu indah. Yang tadinya doa bebaskan Tuhan dalam nama Yesus, bebaskan aku sampai mau bunuh diri karena nggak bebas. Tuhan bilang, kamu berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan Tuhan, maka penjara sekalipun bisa menjadi sorga waktu engkau tahu kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Katakan, amin. Ya, tidak mudah tawar hati karena kita tahu semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Lalu Rasul Paulus berkata di sana, tetapi ya kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang yang akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya adalah hanya mereka yang menolak segala perbuatan tersembunyi. Saudara, tidak semua orang Kristen bisa menikmati keberhasilan dan berkat Tuhan. Hanya orang-orang yang mau bayar harga dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, karena semua dalam hidup kami ini hanya karena kemurahan Tuhan, makanya kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Karena Tuhan yang menilai hidup kita. Bapak Ibu, serahkan hidupmu untuk dipertimbangkan oleh Allah dan di hadapan manusia. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya, hidup kita ini harus dibaca oleh semua orang. Ya, jangan bertopeng gini, pendeta juga kan manusia ya. Jadi saya jatuh, saya selingkuh itu ya maklum ya, itu manusiawi. Nggak bisa begitu. Kita ini harus dipertimbangkan di hadapan semua orang dan di hadapan Allah. Barulah Tuhan bisa mempercayakan anugerahnya. Jadi tidak semua orang Kristen itu mengalami anugerah Tuhan. Hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang. Kita nggak usah lah saudara pencitraan di hadapan manusia. Karena Tuhan tahu kok hidup kita. Bahkan yang tersembunyi dari hidup kita Tuhan lihat. Jadi buat apa? Ya, kita mau hanya jaga image di depan manusia sementara Tuhan melihat hidup kita yang tersembunyi itu. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana, ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia juga mengalami penolakan. Ya, ada orang-orang yang nggak suka, ya. Kayak saya mendengar ada orang-orang yang apa itu Debbie Basir, khotbah selalu ngomongi persinahan, percabulan. Ya, saya bilang orang yang nggak suka, ya itu berarti dia adalah termasuk dalam mereka yang akan binasa. Ya, kita bisa memilih, enggak usah tawar hati. Ya, namun saya tertarik saudara dengan ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Rasul Paulus tadi berkata, ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami sendiri. Saudara, ya kita ini hanya bejana tanah liat. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ingat tubuh ini tanah. Ya, satu saat engkau bisa sakit, satu saat engkau bisa mati. Ya, jadi ingat-ingatlah itu. Jangan hidup sembarangan. Mari serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab apa? Harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat. Ya, Rasul Paulus bilang ini tubuh binasa tubuhku ini.
Satu saat ingat ya, hiduplah seolah-olah kita ini akan mati besok. Kalau kita semua berpikir besok aku mati, maka ya hari ini pasti hidup kita akan lebih baik lagi. Ingat, kita ada di dalam bejana tanah liat. Ya, sehebat apapun hartamu, sehebat apapun kedudukanmu, ingat engkau hanya tanah liat. Kita semua terbuat dari tanah, tapi jenis tanahnya beda. Ya, kalau orangnya suka apa ya, berantem, ya maka dia terbuat dari tanah sengketa. Ya, itu sudah pasti. Ya, kalau tukang belanja terus itu dibuat dari tanah abang mungkin ya. Jadi ya hati-hati ya, kita ini hanya dibuat dari tanah. Kalau orang terlalu sombong ya mungkin dibikin dari tanah tinggi. Ya, macam-macam kan ya. Jadi tapi itu hanya tanah. Kenapa Tuhan selalu ingat kita hanya tanah liat. Satu saat akan berakhir. Nafas hidup kita akan berhenti, jantungmu akan berhenti. Jadi ingat itu. Makanya ada bapak-bapak yang konseling sama saya, Bu saya ini jatuh terus bersinah gini-gini. Ya wis Bapak ingat aja. Kalau mau bersinah lagi masuk hotel ingat Pak. Lagi bersinah Tuhan bisa bikin jantungmu stop. Ya udah Bapak pilih aja masuk neraka, masuk surga atau masuk koran. Ya mau matinya masuk koran enggak? Ditemukan jenazah lagi bersinah di hotel. Mampuslah kau, binasa. Dia bilang astaga saya salah konseling ini. Ya memang harus digituin orang-orang itu karena kadang gak tahu diri. Kamu itu hanya dari tanah. Ya satu saat bisa berhenti. Kenapa dibilang harta ini kami punyai dalam tanah liat. Dalam bejana tanah liat supaya nyata. Nafasmu, kekuatanmu, hari ini kita bisa bangun pagi. Semua yang ada pada diri kita itu berasal dari Tuhan saja, bukan dari diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita datang pada Tuhan pagi ini, waktunya udah habis. Kita mau bilang pada Tuhan pujian tadi, Engkau yang kuatkan kami bertahan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Tuhan yang beserta dengan kami. Jangan pernah kecewakan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Hidup ini semakin hari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita ini hanya bejana tanah liat. Tidak ada apa-apanya kita ini tidak ada. Semua karena Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan. Katakan Tuhan kalau kami kuat itu hanya karena kasih karunia-Mu. Engkau yang kuatkan kami bertahan. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Kami tahu semua yang ada dalam hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan. Ajar kami memahami setiap kehendak Tuhan dalam setiap, di balik setiap proses, persoalan, apapun yang kami alami. Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah waktu kami memahami kehendak Tuhan. Ada anak-anakmu pagi ini yang mengalami persoalan, tekanan hidup, proses yang berat. Tuhan beri kemampuan untuk mereka boleh menangkap rencana Tuhan. Sehingga bahkan di dalam penjara pun kami dapat bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan. Di balik proses pun kami dapat berkata terima kasih Tuhan semua karena anugerah-Mu. Bapak kami mengucap syukur pagi ini berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi GBI Viva Tuhan. Berkati Bapak Abraham Konrad Supit, istri, anak-anak, menantu, cucu. Semuanya dalam perkenanan Tuhan. Pakai terus hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kau juga terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Kau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati kota kami Jakarta. Kami berdoa keamanan, ketenteraman. Segala benih-benih perpecahan, kerusuhan, pertikaian kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau menjagai bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar bangsa ini ada di hati Tuhan. Pertobatan tercurah atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini.
Bagi setiap kami hari ini kami percaya Tuhan juga beri kekuatan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah hari ini dan kami akan mengakhirinya. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menyertai kita semua, mengangkat kita dalam kemuliaannya, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.